semua? Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kejujuran, yaitu kejujuran sebagai cerminan dari kepribadian. Apa sih yang akan kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Tentunya bagaimana kita merefleksikan kembali tentang apa itu kejujuran dan bagaimana kita melakukan kejujuran di dalam kehidupan kita. Karena seperti yang kita ketahui pada saat ini kejujuran itu diibaratkan sebagai perhiasan yang dimana sangat jarang sekali orang-orang yang jujur dan dapat kita temui pada saat ini. Buktinya banyak sekali kasus-kasus korupsi yang ada di negeri kita ini. Oleh karena itu, ada baiknya kita belajar dan meresapi kembali arti kejujuran yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih untuk mengantar dari pembelajaran kejujuran pada kesempatan kali ini, yang dimana kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dan makna jujur, pembagian sifat jujur, dan setelah itu ada surat Al-Maidah ayat 8 dan bukti kejujuran Nabi Muhammad. Sebelum Bapak menjelaskan terkait dengan kejujuran, Bapak ingin menanyakan kepada kalian apa makna jujur bagi kalian. Mungkin dari Mas Ran terlebih dahulu. Jujur itu maknanya berbicara apa adanya dan sesuai fakta. Selanjutnya Mbak belakang, Mbak Indi, menurut Mbak, Dek Indi, menurutmu apa itu jujur? Jujur itu perkataan yang sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Benar ya, berarti kejujuran itu sesuatu yang dinyatakan sesuai kenyataannya. Pengertian jujur dalam bahasa Arab yaitu semakna dengan as-siddiq atau as-sidqu yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi yang diterima dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang terakhir, kesesuaian yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Dan selanjutnya, pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ada jujur dalam niat atau berkehendak, yang dimana jujur dalam niat atau berkehendak ini dorong oleh di dalam diri sendiri, yang dimana jujur itu sudah tertanam di dalam diri kita. Yang kedua, ada jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan ini yaitu apabila kita menerima sesuatu pesan atau informasi, setelah itu kita memberikan kepada orang lain sesuai apa yang kita terima, bukan yang dilebih-lebihkan. Dan yang ketiga ada jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya. Inilah pembagian sifat menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 8, yang mana surah ini berkaitan dengan kejujuran. Saya minta salah satu dari yang cowok untuk membacakan ayat ini. Mas, baik. Maju gak apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, terima kasih Mas Baik. Artinya bisa dibacakan oleh Mbak Nanifa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan jangan
surat Al-Maidah ini kita dapat mengambil sebuah pesan bahwa kejujuran itu sangat penting, dan di mana kejujuran ini harus kita bawa ke dalam diri kita dan kita salurkan kepada masyarakat, dan kita tidak boleh memilih atau memihak atas kebenaran yang ada. Dan yang terakhir yaitu kisah tentang bahwa bukti kejujuran Nabi Muhammad ini menjadi suatu hal yang melekat pada diri Nabi Muhammad, yang dimana pada saat itu Nabi Muhammad memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul, dan para kaum Quraisy itu pun datang berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad berkata kepada kaum Quraisy bahwasanya ada sekelompok kaum yang ingin memerangi kaum Quraisy, dan mereka pun percaya. Padahal kaum yang ingin menyerang kaum Quraisy tersebut belum ada yang melihat, maksudnya itu belum ada satupun orang kaum Quraisy yang melihat bahwasanya adanya bentuk-bentuk atau tanda-tanda dari penyerangan dari kaum Quraisy. Namun kaum Quraisy pun tetap percaya. Nah, mereka berkata, Nabi Muhammad berkata pada kaum Quraisy, "Mengapa kalian langsung percaya?" Tanpa ragu, orang-orang hadir sana kemudian menjawab, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling jujur yang ada pada saat ini dan pada saat dahulu. Dan mungkin itu saja sebagai pengantar pada kesempatan kali ini terkait dengan materi kejujuran, yang dimana kejujuran ini adalah suatu hal yang penting bagi kita dan tentunya untuk kita bawa ke masa depan. Mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Semoga hal ini bisa kita resapi, kita bawa ke dalam kehidupan kita, yang akan menjadi suatu kebiasaan bagi diri kita di sekarang dan di masa yang akan datang. Sebelum kita menutup kelas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.